Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abe. Dan kalau Anda mencermati tadi kami sudah membicarakan tentang anggaran yang diberikan kepada Kemendiknas yang untuk distribusikan di dunia pendidikan. Dan sudah disampaikan oleh Pak Tandri, kontrol ini penting agar supaya anggaran ini bisa tepat sasaran. Nah Pak Menteri, kira-kira anggaran yang sudah digelontorkan 250 triliun, kira-kira 289. 80 sudah lebih besar, Ya, 20% dari Ya. APBN yang Betul. sudah ditetapkan. Nah, apakah itu tetap tepat sasaran Pak apa enggak Pak? Ya. Jadi sebelum jawab itu Mbak, tadi ada pertanyaan disampaikan Pak Darmaning Tias, apakah bisa dicapai? Iya betul. Yang APK anak-anak sekolah menengah itu tahun 2020 mencapai 97%. Saya katakan begini, ini kalau tidak ada intervensi apa-apa, 97% itu akan dicapai tahun 2040. 2040. Ya. Intervensi yang seperti apa yang Anda maksud? Oleh karena itu, insya Allah tahun 2013 akan kita luncurkan yang namanya pendidikan menengah universal. Yaitu persis seperti wajib belajar. Ya. Jadi kita gerakkan betul ketersediaan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan-kecamatan terpencil, kita bangun sekolah-sekolah. Terus kita berikan bantuan operasional untuk siswa itu. Sehingga demikian adik-adik kita itu semuanya kita harapkan bisa masuk ke sekolah menengah itu. Itu pun rata-rata nasional. Kalau kita bicara statistik itu tidak boleh hanya bicara rata-rata. Ya betul. Tetapi harus di breakdown lagi lebih rinci. Saya ingin mengambilkan contoh Sampang misalkan. Tetangga saya. Gitu ya. Itu kalau tidak pakai intervensi apa-apa, angka 97% tadi itu akan dicapai tahun 2078. Bapak belum jawab intervensi yang seperti apa sih yang Bapak maksud? Tadi saya katakan pendidikan menengah universal. Jadi kita siapkan sarana prasarananya 4 tadi itu. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu jangan dilupakan 4 faktor itu. Pasti terkait 4 faktor. Yang pertama adalah satuan pendidikan, di situ ada sarana prasarana. Yang kedua terkait dengan peserta didik, persoalan-persoalan peserta didik apa saja. Yang ketiga tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat masalah sistem pembelajaran. Sudah rumusnya 4 itu. Ya jadi intervensi itu dimaksudkan adalah bahagian daripada proses kontrol. Karena kalau tidak ada mekanisme kontrol ini nggak ketahuan. Nah sekarang setelah ketahuan maka kembali yang Pak Menteri katakan 4 aspek ini harus diintervensi. Betul. Harus ada proses akselerasi. Termasuk kepada pembelajaran daripada pendidik itu, ya kan? Betul. Jadi ini memang harus sinkron, nggak bisa salah satunya missing, itu akan miss. Betul. Makanya 4 ini simultan. Harus simultan. Coba saya tanya Pak Darmaning Tias, apa tanggapan Anda? Sebetulnya kalau bicara tentang akses, terutama menyangkut keterjangkauan, itu sebetulnya tidak hanya domainnya Kementerian Pendidikan. Kita cek saja banyak daerah kita itu yang terisolir, apalagi di daerah kepulauan, dan itu hanya mungkin kalau ada infrastruktur pendukung. Tahun ini, 2011 ini banyak sekali media-media memuat bagaimana akses masyarakat di kepulauan, di pinggiran, bahkan hari ini ada pengumuman lomba di Depdiknas itu menyangkut keterjangkauan. Banyak sekali masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran, kepulauan terpencil, itu sulit sekali untuk memperoleh akses. Dan itu karena apa? Infrastruktur transportasi itu buruk. Karena itulah sebetulnya ada isu yang menarik, sebetulnya bagaimana mengkonekkan antara pembangunan infrastruktur transportasi dengan akses pendidikan. Artinya selama itu harus ada komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Betul. Pak Menteri, bagaimana komunikasi yang sudah Anda jalani dan bagaimana Anda kemudian bisa menyentuh daerah-daerah yang sudah disampaikan tadi yang belum tersentuh oleh Kementerian Pendidikan? Jadi memang betul Pak Darmaning Tias, urusan sekolah itu kan hanya di sekolah itu. Tetapi bagaimana adik-adik kita bisa masuk ke sekolah situ berarti harus ada jalan. Akses. Disitulah kenapa. Banyak yang masih nyebrang ke sungai kecil, kemudian kan? naik sampan. Disitulah kenapa kita setiap saat itu berkoordinasi. Ya, taruhlah untuk urusan Papua. Itu sekarang diurus dengan UP4B. Ada satu unit tersendiri yang dikoordinasikan sehingga semua sektor KL ini masuk di dalam situ. Sehingga kita tidak ingin hanya bangun sekolah tapi ternyata anaknya juga jauh-jauh. Oleh karena itu tipe sekolah yang ada di daerah perbatasan pun juga kita ubah. Karena apa? Karena anak-anak yang di daerah terpencil itu kan jalannya saja bisa 2, 3 jam, 4 jam. Gurunya juga begitu.
ada muridnya, tidak ada gurunya, ada gurunya, tidak ada muridnya. Padahal yang namanya sekolah itu persis orang nikah, yaitu ketemunya suami dan istri, baru terjadi nikah itu. Oleh karena itu di konsep yang baru kita buat sekolah berasrama. Murid-murid tinggal di situ, guru pun juga tinggal di situ, ya. Tetapi bukan berarti kalau terus di situ terus tidak ada persoalan. Masih ada persoalan, jangan khawatir. Persoalannya apa? Siapa yang ngasih makan anak-anak kita? Ya. Disitulah kita juga bos untuk adik-adik kita secara khusus yang ada di daerah-daerah terpencil harus kita beri khusus. Intinya yang berperilaku khusus harus ditangani khusus. Jangan khusus ditangani umum. Pak, adakah sosialisasi yang Anda lakukan untuk program-program yang sudah dilakukan ataupun yang baru dilakukan itu dicanangkan ke daerah dan komunikasi antara pusat dan daerah itu terhambat? Jadi gini, nyusun kegiatan pendidikan itu tidak boleh Jakarta sentris. Tidak boleh Jakarta sentris. Itu tidak berlaku di Indonesia Pak, karena kita negara kepulauan. Ya, tidak boleh. Oleh karena itu di dalam nyusun ini pun itu kita melibatkan yang ada di kabupaten kota, bahkan sampai kelompok-kelompok masyarakat itu. Oleh karena itu kenapa tadi muncul sekolah berasrama itu, karena kita terjun ke lapangan, ketemu dengan orang lapangan, persoalan seperti ini, oke, solusinya ini. Oke, sudah ada solusi Pak Tandri, tapi fakta di lapangan kemudian tidak maksimal apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan mendasar di sini Pak? Komunikasi kan, seperti yang sudah disampaikan? Bukan, masalahnya memang manajemen pendidikan ini serba kompleks ya, luar biasa kompleksnya. Jadi tadi katanya harus ada nikah dulu. Nah, tapi produk daripada nikah itu harus melahirkan anak yang bermutu kan itu intinya. Nah, ini kan tidak gampang. Karena masalah geografi, masalah fasilitas, akses, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan segala sesuatunya itu bisa di-manage kalau ada perencanaan. Jadi kita sudah tahu bahwa itu makan waktu misalnya 5 bulan untuk mengirim barang dari A ke B gitu ya. Nah, itu perencanaan. Nah, kalau perencanaannya itu sudah matang, maka pasti eksekusi daripada perencanaan itu, hasil daripada perencanaan itu akan baik. Jadi menurut saya dari perspektif manajemen harus ada proses perencanaan yang matang. Yang tadi melibatkan semua unsur di dalam pendidikan, terutama dalam era otonomi daerah ini, peranan daripada pemerintah daerah. Sebab menteri kan tidak bisa merentah bupati yang namanya bupati, gubernur. Kini saya ingin tambahkan Pak Tandri. Oke, kita harus hold dulu Pak. Untuk segmen ini kita waktunya sudah habis. Kita akan masuk ke segmen berikut dengan bagaimana kemudian anak-anak kita bisa bersaing di global. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.